minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Setiap makhluk hidup di dunia ini pasti akan mati, tak terkecuali manusia. Tak ada seorang pun yang mengingkari hal ini. Malaikat maut sang pencabut nyawa tidak pandang bulu ketika mengambil nyawa manusia dari jasadnya. Kaya, miskin, mukmin maupun kafir, muda atau tua, semua akan ia datangi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan dicabut nyawanya, tak peduli suka atau terpaksa. Jika sudah waktunya, tak ada yang bisa menangguhkan kematian meski hanya sedetik saja. Mungkin ada yang hampir tak percaya ketika ada pemain sepak bola tiba-tiba meninggal saat sedang bermain bola di lapangan. Atau ketika seorang penceramah tiba-tiba menghentikan ceramahnya karena maut telah menjemputnya tanpa permisi. Memang begitulah maut. Tak ada yang tahu kapan ia akan menjemput. Bagi seorang mukmin yang merindukan kebahagiaan abadi di akhirat, tentu ia akan berusaha berbekal sebanyak-banyaknya sehingga ia selalu siap kapan saja sang maut akan menjemput. Ia selalu sadar jika kehidupan di dunia ini hanyalah fana. Begitu nyawa keluar dari badannya, semua kenikmatan dunia akan ditinggalkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 85. Namun sungguh sangat disayangkan, seorang mukmin yang demikian itu saat ini semakin sulit ditemukan karena kebanyakan kaum muslimin saat ini terlihat lebih cinta dunia dan takut mati. Fenomena ini begitu terasa dan sangat mudah dibuktikan. Begitu banyak kaum muslimin yang mengisi kehidupannya untuk memburu dunia. Hanya kenikmatan dan pernak-pernik dunia yang ada di kepalanya hingga tanpa terasa ia telah melupakan akhiratnya. Gaya hidup mewah, glamor, dan berlebihan kini semakin membudaya dalam kehidupan sebagian kaum muslimin. Mereka begitu mencintai dunia, materi, kedudukan, dan popularitas. Seorang muslim semakin jauh dari Islam dan tak lagi mengenal agamanya. Mereka tak punya waktu untuk menuntut ilmu agama atau beribadah sesuai tuntunan Rasulullah. Maka sungguh benar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan terjadi masa di mana umat-umat di luar Islam berkumpul di samping kalian, wahai umat Islam. Sebagaimana berkumpulnya orang-orang yang menyantap hidangan. Lalu seorang sahabat bertanya, apakah kami pada saat itu sedikit, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak. Bahkan ketika itu jumlah kalian banyak. Akan tetapi kalian ketika itu bagaikan buih di lautan. Ketika itu Allah hilangkan dari musuh-musuh kalian rasa segan dan takut terhadap kalian. Dan kalian tertimpa penyakit wahan. Sahabat tadi bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa yang engkau maksud dengan wahan itu? Rasulullah menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud. Sikap cinta terhadap dunia dan takut mati sejatinya terjadi sebab kurangnya rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Tidak adanya rasa syukur inilah yang kemudian menumbuhkan sifat tamak, tak pernah puas,
terhadap segala karunia yang Allah berikan. Bahkan dalam meraih obsesi duniawinya, mereka tak segan melakukan korupsi, berbuat riba, dan berbagai cara-cara haram dan tak terpuji lainnya. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita memerintahkan kita umat Islam untuk menumbuhkan sikap qanaah atau selalu merasa cukup terhadap segala karunia rezeki yang telah kita raih. Sikap qanaah inilah yang kemudian menumbuhkan energi kesyukuran dalam diri kita serta menjaga diri kita dari penyakit wahan, cinta dunia, dan takut mati. Lalu bagaimana cara menumbuhkan sifat qanaah dalam diri setiap kaum muslim? Dan bagaimana agar kita terhindar dari penyakit cinta dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qanaah berarti merasa puas dan cukup terhadap seluruh karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepadanya. Rasa puas itu tercermin dari sikapnya sehari-hari yang senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan menjaga dirinya dari sikap bermegah-megahan yang tak perlu. Contohnya, seorang pegawai yang mendapat karunia rezeki dari Allah melalui gaji yang diperolehnya setiap bulan. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah atas rezeki yang diperolehnya, serta merasa cukup dengan pembagian yang telah Allah berikan tersebut. Walau mungkin saja suatu saat dia mengalami kondisi di mana kebutuhannya lebih besar daripada pendapatan bulanannya. Seperti ketika ia atau anak dan istrinya tengah mengalami musibah berupa sakit yang membuat pengeluarannya membengkak di atas rata-rata. Orang yang qanaah akan tetap ikhlas dengan ketetapan Allah tersebut, menjaga dirinya untuk tidak mengeluh, terlebih menyalahkan keadaan dan menyesali nasib. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ketetapan akan nasib dan keadaan seseorang. Dalam Al-Quran disebutkan, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami. Allah, orang-orang yang beriman harus bertawakal. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 51. Perintah untuk bersikap qanaah ini salah satunya kita dapati dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut. Wahai Abu Hurairah, jadilah orang yang wara. Niscaya dirimu akan menjadi hamba yang paling taat. Jadilah orang yang qanaah. Niscaya dirimu akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Maka bila kita renungkan betapa menderitanya orang yang tamak sebab ia tak pernah puas terhadap karunia rezeki yang Allah berikan padanya. Ia senantiasa dibayang-bayangi oleh keinginan dunia yang tiada habisnya. Gelap mata dalam meraihnya. Orang yang tamak akan dunia, baik itu berkaitan dengan harta, tahta, maupun wanita, ia tak akan segan-segan berbuat nista dengan menginjak rakyat jelata, mengikut kanan dan kirinya, serta menjilat para penguasa. Segala upaya akan ditempuh, baik dengan cara korupsi, suap menyuap, aktivitas ekonomi riba, bahkan kalau perlu membunuh rival bisnis atau lawan politik pun akan dilakukannya. Bila dengan itu, ia dapat meraih syahwat dunianya. Seorang yang tengah berkeluh kesah atas rezeki yang diperolehnya, sesungguhnya ia tengah berkeluh kesah atas pembagian yang telah ditetapkan Allah Ta'ala padanya. Barang siapa yang mengadukan minimnya rezeki kepada sesama makhluk, maka sesungguhnya dirinya tengah memprotes Allah kepada makhluk ciptaannya. Na'udzubillah. Sesungguhnya segala macam kenikmatan dunia adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hampir setiap manusia memiliki kecenderungan atau rasa suka terhadap hal-hal duniawi. Allah berfirman, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang.
Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 14. Inilah tabiat dasar manusia. Kita selalu mengharapkan memiliki istri yang cantik, anak yang cerdas, rumah yang megah, beserta segala isinya. Namun janganlah kenikmatan dunia yang semu dan melalaikan itu menjadi obsesi terbesar hidup kita, yang mati-matian kita kejar hingga tanpa sadar kita menemui ajal kita. Sedangkan kita belum memiliki bekal amal soleh yang cukup untuk menghindar dari siksanya. Allah Ta'ala berfirman, "Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu." Al-Quran Surah At-Takasur ayat 1-8. Mari renungkan betapa harta kekayaan yang kita kejar mati-matian itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di manakah kita meraihnya? Dengan cara yang halal atau dengan cara haramkah? Lalu kemanakah harta itu kita belanjakan? Untuk diinfakkan ke masjid, sekolah-sekolah, panti asuhan, atau hanya untuk syahwat belaka? Harta yang membuat kita lalai kepada Allah kelak akan menjadi tiket kita memasuki nerakanya yang menyala-nyala. Na'udzubillah. Kemudian Allah menegaskan bahwa semua kenikmatan tersebut tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sisinya, yaitu kenikmatan yang kekal abadi, bukan kenikmatan semu seperti kenikmatan dunia ini. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 39. Kenikmatan dunia itu bermacam-macam, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing mengandung nilai godaan dengan kapasitas yang berbeda-beda. Wanita, harta, dan anak-anak menempati posisi teratas sebagai bagian duniawi yang paling menggoda. Allah telah memperingatkan tentang godaan tersebut dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Begitulah dunia, tidak ada nilainya di sisi Allah yang Maha Pencipta. Dan begitu pula seharusnya kita manusia memandangnya. Karena itulah Allah melarang kita memandang dengan penuh ketakjuban kepada manusia-manusia yang dianugerahi kenikmatan dunia. Karena kelak mereka pun akan mati juga. Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Al-Quran Surah Toha ayat 131. Cukuplah dunia tersebut berada di tangan kita, tapi tidak pernah kita biarkan ia bersemayam dalam hati kita. Manakala harta itu sudah membahayakan bagi kita, berpotensi melalaikan kita dari mengingat Allah, dengan ringan hati kita melepasnya, menginfakkannya di jalan Allah. Sejarah telah mencatat orang-orang mulia seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, mereka adalah orang-orang yang kaya raya di zamannya. Abu Bakar, ia adalah seorang bangsawan sekaligus saudagar yang sukses, sehingga menjadikannya sebagai salah satu sahabat Rasulullah yang kaya raya. Namun keberlimpahan harta tersebut sama sekali tidak membuat Abu Bakar lalai, terlena dengan hartanya. Ia tak pernah menempatkan hartanya di dalam hatinya.
Hal ini ia buktikan dalam peristiwa Perang Badar saat itu. Ia tanpa ragu menginfakkan seluruh harta yang dimilikinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian digunakan untuk memenuhi biaya peperangan. Lalu disusul oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menginfakkan separuh dari hartanya. Sungguh amat terpuji mereka. Maka layaklah bila kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan mereka berdua sebagai bagian dari 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Lalu coba bandingkan sikap mereka terhadap dunia dengan sikap sebagian dari kita yang ketika kehilangan sedikit harta saja seperti kehilangan dunia seisinya. Kita begitu takut kehilangan dunia padahal semua itu tak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan di akhirat. Jika kita terlalu mencintai dunia, Allah telah memperingatkan kita dengan firman-Nya. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Al-Quran Surah An-Nazi'at ayat 37 hingga 41. Wahai Abu Hurairah, jadilah orang yang wara', niscaya dirimu akan menjadi hamba yang paling taat. Jadilah orang yang qanaah, niscaya dirimu akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Hadis ini secara gamblang menjelaskan pada kita bahwa qanaah mempunyai erat dengan syukur. Keduanya seperti dua sisi mata uang yang tidak mungkin berpisah. Syukur membuahkan qanaah dan qanaah memunculkan syukur, seperti itu korelasinya. Tidak ada qanaah tanpa syukur, tidak ada syukur tanpa qanaah. Syukur tanda kita menikmati keadaan bahkan dalam kondisi kekurangan sekalipun. Sedang qanaah adalah buah dari kesyukuran yang membuat kita tenang. Sebab batin yang tenang karena menerima keadaan membuat kondisi hati yang stabil karena tidak dibenturkan harapan yang tidak tercapai. Keadaan jiwa yang menyenangkan karena tidak mengeluh dan menggugat keadaan yang tidak sesuai keinginan. Sesungguhnya itulah keberkahan terbesar yang Allah berikan pada kita. Orang yang qanaah hidupnya senantiasa bersyukur. Makan dengan apa adanya akan terasa nikmat tiada terhingga jika dilandasi dengan qanaah dan syukur. Sebab pada saat seperti itu, ia tidak pernah memikirkan apa yang tidak ada di hadapannya. Justru ia akan berusaha untuk membagi kenikmatan yang diterimanya itu dengan keluarga, kerabat, teman, ataupun tetangganya. Meski demikian, orang-orang yang memiliki sikap qanaah tidak berarti menerima nasib begitu saja tanpa ikhtiar atau usaha. Orang yang hidup qanaah bisa saja memiliki harta yang sangat banyak, namun bukan untuk menumpuk kekayaan. Kekayaan dan dunia yang dimilikinya dibatasi dengan rambu-rambu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, apapun yang dimilikinya tak pernah melalaikannya dari mengingat Sang Maha Pemberi rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kenikmatan yang ia dapatkan justru menambah sikap qanaahnya dan mempertebal rasa syukurnya. Betapa pentingnya sikap syukur itu ada dalam hidup kita. Sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berdoa dalam salat kita usai tasyahud dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh aku mencintaimu, wahai Mu'az." Aku berkata, "Sungguh aku pun mencintaimu, wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah engkau tinggalkan di setiap sholat, Rabbi a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati." Wahai Tuhanku, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, mensyukurimu, dan beribadah kepadamu dengan baik. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Sungguh betapa lemahnya diri kita, sampai-sampai kita pun tak mampu mengingat, bersyukur, serta beribadah dengan baik kepada Allah, melainkan dengan pertolongan Allah jua. La haula
wala quwata illa billah. Maka dari itu, selain berupaya dengan seksama untuk tidak berlebihan mencintai dunia, serta melatih diri untuk dapat ikhlas menerima segala karunia Allah, kita pun tak boleh lupa untuk senantiasa memohon pertolongan Allah, agar Allah karuniakan kepada kita kemampuan untuk senantiasa mengingatnya, bersyukur kepadanya, serta beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas, sabar, dan syukur merupakan 3 unsur sifat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. 3 unsur sifat inilah yang membuat seorang mukmin menjadi qanaah, yaitu selalu merasa cukup atas semua pemberiannya. Dari ketiga sifat tersebut, ikhlas merupakan unsur yang paling penting dalam pembentukan sifat qanaah. Karena orang yang sudah merasa ridho terhadap segala ketetapan Allah, utamanya hal rezeki, otomatis dia akan bersabar menghadapi sesuatu yang terjadi pada dirinya, terutama ketika ia tengah dalam kondisi susah. Apabila sifat ridho dan sabar sudah tertanam kuat dalam diri seseorang, hal tersebut niscaya akan mengangkatnya pada tingkat syukur, dan lalu lahirlah sifat qanaah. Biasakan latih hati kita agar bahagia dikarenakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila terlatih, maka akan berlipat kegembiraan kita terhadap segala karunia Allah, serta bertambah rasa syukur atas segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadikan hati kita hanya terbiasa berbahagia karena salah satu karunia saja, sebab akan membuat kepekaan terhadap nikmat Allah yang lain akan berkurang. Mari latih hati kita agar sedih terhadap kemaksiatan yang terjadi, dan kita harus menguatkan hati untuk ikhlas dan bersabar. Mari tanamkan dalam hati bahwa kekayaan terbesar kita pagi ini adalah ibadah yang diridhoi, dosa yang diampuni, nikmat yang tersyukuri, dan bersabar akan musibah yang kita hadapi. Ya Rabbana, ufu ala. Nah pemirsa, demikianlah Hasanah hari ini tentang informasi dan tuntunan mengenai pentingnya qanaah kepada Allah, merasa puas dan cukup terhadap seluruh karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan. Semoga tayangan Hasanah hari ini mampu diambil hikmahnya dan menjadi pelajaran bagi tiap kaum muslim. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.